Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba berbicara tentang an Islamic tip in learning English. Tip belajar bahasa Inggris, tapi dari segi spiritualitas. Salah beli aja before you go, before you learn. Barangkali kita telah mendengar atau membaca banyak tips tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang baik, bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Namun tips yang bersifat spiritual terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris relatif jarang kita dapatkan. Untuk itu, perkenankan kami menyajikan ramuan pengetahuan yang kami dapatkan dari para azatis dan para praktisi bahasa Inggris. We all might have known that innamal a'malu binniyat, okay? Bahwa the rewards of deed depend upon intention. Penting kita miliki niat yang tepat sebelum belajar bahasa Inggris, karena ganjaran, rewards, ending, atau final station dari sebuah perbuatan sepenuhnya ditentukan oleh niat yang kita sematkan pada perbuatan tersebut. Banyak orang bilang niat itu seperti nomor WhatsApp. Salah menulis nomor, message yang kita tulis tidak akan sampai pada orang yang kita tuju. Niat juga bagaikan alamat email. Salah menulis alamat, email akan sampai pada wrong person atau wrong recipient. Niat juga bagaikan kompas para pelaut. Kesalahan membaca arah bisa membuat pelaut tidak berlabuh di dreamland yang seharusnya mereka tuju. My point is, intinya adalah bahwa niat itu penting sekali. Meskipun kita sudah tahu tentang innamal a'malu binniyat, tapi not all of us students know that. Tidak semua orang tahu bahwa Ibn al-Mubarak rahimahullah, Imam Ibnu al-Mubarak, semoga Allah menyayangi beliau, suatu hari pernah berkata, "A small deed may be great because of the intention behind it, and a great deed may be insignificant due to the intention behind it." Lagi-lagi bahwa segalanya bergantung pada niat, tapi besar kecil pahala suatu amalan bergantung pada niat. Dikatakan bahwa a small deed may be great because of the intention behind it. Berapa banyak amalan yang kecil namun menjadi besar pahalanya karena sebab niat. And a great deed may be insignificant due to the intention behind it. Dan betapa banyak amalan yang besar namun menjadi kecil pahalanya karena sebab niat pula. Jadi lagi-lagi niat itu penting. Now let us make connection. Mari kita bangun koneksi dengan apa yang sejauh ini telah kita pahami, telah kita hafalkan dari guru-guru kita, dari para azatis kita, dari sejak sanawiyah hingga perguruan tinggi. And again, we all have known the following prophetic tradition. Kita sering mendengar tentang hadis-hadis semacam ini, guys ya. Yang pertama misalnya, tahaddu tuhibbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah agar tumbuh rasa mencinta. Misalnya bahasa Inggrisnya adalah exchange gifts. Saling beri hadiah. As that will lead to increasing your love to one another. Untuk merekatkan hati, menautkan dua jiwa. Kadang-kadang hadiah itu sangat efektif untuk itu.
Oke, jadi mari saling memberi hadiah. Nah, prophetic tradition atau hadis yang kedua yang kerap kita dengar adalah ridullah fi ridul walidain. Allah akan ridho kepada kita apabila orang tua kita telah ridho kepada kita. Allah's blessing depend on the parents' blessing. Jika kita bisa membuat orang tua kita senang dan bahagia, insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Dan mari kita ketahui, Allah's blessing should be our ultimate goal. Bahwa puncak tujuan kita ya adalah mencari ridho Allah. Oke? Makanya sering dalam Ramadan itu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Yang kita minta terlebih dahulu adalah ridho Allah, ya, agar kita bisa mendapatkan surganya. Oke. Let us wrap it up. Let us wrap it up. Ya, agak susah ya ngomongnya. Wrap it up. Udah tua. Oke. Misalnya guys, konkretnya misalnya berangkat kuliah offline atau memulai kuliah online boleh jadi adalah sebuah amalan, perbuatan yang biasa kita lakukan ya, karena rutinitas barangkali ya. Namun itu mungkin akan menjadi sumber pahala yang luar biasa jika kita mengawalinya dengan niat, misalnya, ya Allah, jika ada kebaikan dari tolabul ilmi hamba hari ini di tadris bahasa Inggris IAIN Metro, hadiahkanlah kebaikannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, dan alirkan juga kebaikannya kepada kedua orang tua hamba. Misalnya niatnya seperti itu, guys ya. Ya. Kita menghadiahkan kebaikan atau pahala belajar kepada Rasul, dan keluarganya karena memang kita tahu tahaddu tahabbu, ya. Dengan memberikan hadiah, kita akan saling mencintai. Kemudian kita juga melibatkan orang tua ke dalam niat kita karena ridullah fi ridul walidain. Oke. Selanjutnya adalah dengan melakukan itu, as such, kata orang Inggris ya, kita berharap agar pada saat kita mencurahkan ketekunan untuk belajar English grammar, morphology, semantics, atau TOEFL, etc., pada saat yang sama kita mendapatkan satu, pahala belajar. 2, kita mendapatkan pahala karena mencintai Nabi dan keluarganya. Yang ketiga, kita berharap kita juga mendapatkan pahala karena berbakti kepada kedua orang tua. Seperti kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah yang kita kutip di slide sebelumnya, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat. Oke. Yang kedua, semoga rangkaian pahala tersebut menjadi sayap, menjadi wings, yang membawa kita terbang menuju ridho Allah, menuju ridho ilahi. Kita jadikan ridho ilahi sebagai puncak tujuan kita, the ultimate goal, dalam belajar bahasa Inggris dan dalam beramal soleh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu yang sering kita dengar ya, bahwa kita mencari ridho Allah dalam segala perbuatan kita. So guys, before we go, kayak judul lagu ya, before you go. So before we go, before we learn, make sure that we have had a right intention. Sebelum kita pergi kuliah, sebelum kita belajar, pastikan kita telah memasang niat yang tepat. Niat yang memiliki multiplier effect. Oke, saya akhiri dengan a figurative language says, sebuah idiom dalam bahasa Inggris ya, menyatakan killing two birds with one stone. Which in bahasa we translate it into
Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Sekali lagi, kita bisa belajar bahasa Inggris dan pada waktu yang bersamaan kita mendapatkan banyak pahala. Meskipun belajar bahasa Inggris itu adalah sebuah amalan yang kecil, amalan yang biasa, namun dengan niat yang tepat, cara yang tepat, belajar bahasa Inggris bisa menjadi sumber bagi kita untuk mendapatkan pahala yang banyak. Oke. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.